Belitung selain terkenal dengan pantainya yang indah dan struktur bebatuan granit yang alami, timahnya pun tak bisa kita kesampingkan. Sejak ratusan tahun lalu, timah menjadi salah satu komoditas unggulan di wilayah ini. Dan hari ini kita bakalan datangi salah satu bekas tambang timah yang jadi wisata edukasi. iPaders, ini dia Open Pit Nam Salu. Nah iPaders, sekarang saya udah barengan Mas Ayan. Ini ada tulisannya FUK Salu, apa artinya itu? Ini adalah Fuksalu. Fuksalu itu dalam bahasa Cina adalah jalur barat. Jalur barat, oh Ya. untuk bahasa Cina? Iya, bahasa Cina. Resminya memang dibuka sejak tahun 1908. Tapi open pit ini sudah beroperasi sejak abad ke-18. Nah, di sini ada sejumlah gua atau terowongan tempat para pekerja menambang timah zaman dulu. Tapi sekarang hanya tersisa beberapa terowongan saja yang bisa dimasuki. Nah, pengoperasian itu dari kapan sampai kapan sih dulu? Kalau pengoperasian dari 1908 sampai 1993. 93. Iya. Alasan pemberhentian itu kenapa? Karena ekonomi timah turun. Apa itu artinya kadar timahnya tetap masih ada? Masih ada. Terus kenapa tidak dilanjutkan? Karena beresiko. Karena di sini termasuk batuan metasedimen, yang dimana itu termasuk batuan lama yang berusia 300 juta tahun yang lalu yang terciptanya. Oh gitu. Jadi untuk keamanan pun akhirnya diberhentikan. Iya. Sembari kita melihat situasi dalam, apakah kita perlu safety net untuk masuk? Ya, untuk safety nurse kita di sini mengutamakan ketiga, keselamatan, kesehatan dan keamanan. Oke. Jadi untuk masuk ke dalam harus menggunakan helm dan rompi. Harus menggunakan helm dan rompi. Iya. Oke, saya juga disiapin ini ya. Karena ini jadi salah satu tempat wisata edukasi, maka para wisatawan yang datang pun akan dipungut biaya. Untuk wisatawan lokal seharga Rp50.000, domestik Rp70.000, dan internasional Rp150.000. Jadi ini pertama kali pengerjaan ini oleh Belanda saja? Enggak, di sini Belanda bekerja sama dengan Australia dan mempekerjakan pegawai Cina di sini. Pada saat itu? Pada saat itu. Nah ini untuk batu-batu ini batu apa ini? Ini dia yang saya bilang tadi, metasedimen, yang umurnya 300 juta tahun yang lalu dari bawah laut. Dan cuman ada di sini? Yang bisa melihatnya secara langsung cuma ada di sini. Karena kalau mau lihat lagi mungkin di bawah laut. Harus digali gitu? Iya. Nah di sini menggunakan dua tipe penambangan. Dua tipe penambangan? Yang Maksudnya? metode penambangannya, Bang. Oh metodenya? Apa aja itu Mas? Jadi penambangan Ada Batman? jadi penambangan drill atau bor, satunya blasting atau bom. Oh pakai TNT gitu ya? Iya, TNT. Nah kalau ini ada putih-putihnya, ini kapur bukan? Itu hasil pelapukan juga. Jadi hasil pelapukan. Jadi kenapa di sini tidak dilanjutkan tambang lagi? Dikarenakan ya pertama rawan akibat pelapukan air. Kedua di sini formasi batuannya mudah rapuh. Jadi kalau misal satu aja dicabut, yang lainnya bisa rontok. Untuk terowongan ini berapa meter ke dalam? 300 sampai 500 meter untuk tembus ke sebelah. Lumayan ya. Coba kita lihat, siapa tahu ada Bat Cave atau ada Batman. Sebagaimana gua-gua pada umumnya, terowongan Open Pit Nam Salu ini juga punya tempat habitat bagi hewan nokturnal tersebut. Nah, ada yang berbeda nih, cukup unik. Bentukan batuan sedimennya ini ngarahnya lebih ke vertikal ya? Iya, Bang. Kenapa itu ya? Ini yang dilindungi situs UNESCO. Jadi di sini terjadinya fenomena dorong tektonik. Jadi saling dorong. Akhirnya mengakibatkan tanah itu naik, menggulung. Selain jadi wisata edukasi, Open Pit Nam Salu ini juga bisa jadi salah satu tempat healing bagi kalian yang lagi pening. Alamnya masih asri, ditambah dengan pemandangan yang fantastis. Dijamin bahagia pun bisa datang dengan sendirinya. Data terakhir punya nggak? Waktu masa produksi ini masih berlangsung, paling besar dia bisa menghasilkan berapa ton timah? Data terakhir kemarin untuk penghasilan total hasil dari 1908 sampai 1993 itu sekitar 16.000 ton yang keluar dari sini. Totalnya? Totalnya. Dari masa awal produksi sampai akhirnya? Iya. Banyak ya? Dan ini termasuk prototipe seluruh open pit di Indonesia.
prototype. Iya, Jadi yang pertama yang menunjukkan contoh buat tempat-tempat lain yang sudah Iya. tidak tereksekusi lagi, termasuk ke Freeport. termasuk Freeport. Iya. Keren loh Belito. Gak cuma open pit aja, kalau kalian pernah lihat video berikut ini. Tim MyPedia tidak mau FOMO guys, jadi kita datangin langsung ke Bukit Kaolin yang ada di Belitung. Wah, emang gak main-main ya, indahnya pemandangan di sini. Jadi ini yang namanya Danau Kaolin Belitung. Dulu bekas tambang timah. Tapi sekarang mereka lebih menambang pasir yang ada di sini. Di luar negeri pun ada banyak pertambangan yang ditutup lalu dijadikan sebagai kawasan wisata atau bahkan jadi kota mati. Kayak Central Spiš di Slovakia ini. Bangunannya sih nggak berpenghuni, tapi suasana lingkungannya dijamin bikin betah. Tapi yang lebih menyeramkan sih kayaknya di Jepang ya. Namanya kota Hashima, dan kota ini merupakan bekas tambang batu bara. Sudah tidak aktif lagi, kini Hashima dijuluki kota mati. Kayaknya sih lebih cocok dijadikan lokasi uji nyali ya dibandingkan dijadikan geowisata ya iPaders. Nah, ini dia bosnya pertama aku. Iya. Langsung kita makan.